Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ide Wungrati Hendrawan, NIM 1808561069. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas dari Application Design Project pada mata kuliah Desain dan Pengujian berpusat pada pengguna. Di sini saya membuat sebuah aplikasi untuk melakukan pengukuran kualitas website berdasarkan dari persepsi pengguna. Nah, bahasan pertama yaitu pendahuluan. Jadi saat ini website sudah sangat lazim dan sangat efektif digunakan sebagai media untuk bertukar informasi. Oleh sebab itu, kepemilikan suatu website dianggap sudah menjadi kebutuhan dan keharusan khususnya untuk suatu organisasi. Kemudian peranan website sendiri tidak hanya terbatas pada sebagai pemberi informasi, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai oleh sebuah organisasi untuk memberikan layanan kepada anggota maupun pelanggannya. Maka dari itu, kualitas suatu website, baik konsep maupun konten, menjadi salah satu kunci keberhasilan dari suatu organisasi untuk tetap bertahan dalam persaingan bisnisnya. Nah, kemudian website yang baik tentu saja website yang diminati oleh banyak pengguna. Untuk tetap menarik minat dari pengguna, tentu saja kualitas website harus selalu diperhatikan dan dijaga. Maka dari itu, perlu dilakukan pengukuran untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan dari pengguna terhadap layanan website tersebut. Nah, jadi terdapat berbagai macam metode yang tersedia untuk melakukan pengukuran kepuasan pengguna ataupun pengukuran persepsi pengguna. Namun, umumnya untuk melakukan pengukuran secara manual itu memerlukan waktu yang cukup panjang dan proses yang cukup kompleks dalam proses pengukuran dari persepsi pengguna tersebut. Untuk itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu agar proses pengukuran kualitas website itu dapat dilakukan dengan lebih efektif dan lebih cepat ataupun lebih mudah. Maka dari itu, saya memiliki gagasan untuk membuat sebuah aplikasi ini, aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu website berdasarkan persepsi dari penggunanya. Nah, kemudian yang kedua ada storyboard. Di sini storyboard itu merupakan sebuah desain sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Nah, storyboard ini digunakan untuk sebagai media untuk yang memudahkan penyampaian ide dengan memvisualisasikan ide yang menjadi dasar dibuatnya aplikasi tersebut. Nah, pada aplikasi ini storyboardnya dibuat dengan ide ataupun cerita mengenai seorang yang merasa kesulitan pada saat melakukan penilaian pengguna terhadap kualitas suatu website. Di sini dapat dilihat pada dari yang pertama. Di sini gambar pertama menunjukkan seorang yang membuat kuesioner untuk mengukur persepsi pengguna terhadap kualitas website. Kemudian dia menganalisis dan hasil dari kuesioner yang telah didapatkannya. Nah, karena dia telah melakukan banyak proses itu secara berulang kali, dia pun merasa lelah untuk membuat kuesioner dan juga menganalisisnya pada setiap website yang diuji olehnya itu. Kemudian dia mencari solusi di internet untuk memudahkan proses pengukuran yang dilakukan. Kemudian dia menemukan web yang dapat memudahkan proses pengukuran atau proses penilaian dari kualitas web tersebut. Dan akhirnya karena merasa terbantu, jadi dia merasa diringankan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu use case. Di sini use case itu merupakan sebuah diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case itu dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Kemudian adapun fungsi dari use case di antara lain yang pertama berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem, kemudian mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Kemudian yang terakhir itu sebagai jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendapatkan sebuah sistem. Nah, pada aplikasi ini adapun use case diagramnya sebagai berikut. Di mana di sini terhadap dua aktor
Yang pertama itu penguji dan yang kedua responden. Di sini seorang penguji itu dapat melakukan beberapa fitur pada aplikasi. Jadi seorang penguji ini dapat menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi, yaitu yang pertama mengelola task, kemudian melihat laporan hasil dari task yang telah dijalankan, dan juga memiliki halaman dashboard. Nah, di sini untuk menikmati fitur-fiturnya yang ada di aplikasi ini, tentu saja penguji perlu melakukan login terlebih dahulu. Kemudian aktor kedua yaitu responden. Di sini responden hanya dapat melakukan pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden. Selanjutnya yaitu user persona. Nah, user persona ini merupakan sebuah kesimpulan yang di sini berbentuk karakter yang dibuat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh desainer tersebut. User persona ini dimaksudkan untuk menjadi gambaran mengenai siapa target pengguna yang berpotensi besar untuk menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh desainer. Jadi pada aplikasi ini, yang menjadi target pengguna aplikasi adalah seorang pekerja yang bekerja sebagai penguji aplikasi ataupun bekerja sebagai quality assurance. Jadi sehingga seorang quality assurance ini akan memanfaatkan aplikasi ini untuk memudahkannya dalam proses pengujian kualitas suatu website berdasarkan persepsi pengguna. Kemudian selanjutnya ada wireframe. Wireframe sendiri merupakan sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Nah, pembuatan wireframe ini biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Item yang berkaitan seperti teks, gambar, layouting, dan sebagainya. Itulah yang dibuat dalam wireframe ini. Nah, selain itu wireframe juga dapat disebut dengan blueprint atau gambaran awal dari sebuah desain. Sehingga dengan adanya wireframe ini itu dapat digunakan sebagai acuan pada saat proses desain aplikasi yang membuat pembuatan aplikasi atau pembuatan suatu website itu menjadi lebih mudah untuk menuangkan konsep ke dalam visual design dari website ataupun aplikasi yang akan dibangun. Di sini ada beberapa contoh wireframe dari aplikasi ini yang telah saya tampilkan pada slide. Yang pertama itu ada wireframe login. Nah, di sini loginnya itu sendiri dimasukkan untuk pengguna sebelum dapat menggunakan semua fitur yang ada di aplikasi. Jadi di sini pada di wireframe telah diatur bagaimana layouting dari box untuk loginnya, tombol letak tombolnya. Jadi di sini gambaran bagaimana kira-kira apa saja yang terdapat pada halaman loginnya. Kemudian ada juga wireframe dari dashboard. Jadi setelah login ini maka akan memunculkan halaman dashboard untuk sebagai halaman awal dari pengguna aplikasi ini. Nah, di sini dari halaman dashboard pengguna itu direncanakan dapat melihat apa saja task yang ada yang sedang dikerjakan pengguna, dan juga report-report yang hasil dari task yang telah dikerjakan oleh pengguna. Kemudian ada wireframe tambah task. Di sini itu tentu saja direncanakan ada judul, kemudian ada siapa saja yang berpartisipasi, kemudian jenis dari pengujian yang dilakukan, dan juga tombol-tombol yang ada pada halaman tersebut. Kemudian ada wireframe task atau report detail. Nah, di sini pada halaman task atau report detail itu tentu saja akan terdapat informasi-informasi pada task atau report yang telah dilakukan. Jadi di sini ada informasi judul, pengerjaannya, siapa saja yang mempunyai pertanggung jawabnya, berapa respondennya, dan lain sebagainya. Mockup bisa disebut desain dengan presisi tinggi, berisi informasi, gambar, pewarnaan, dan tipografi. Namun mockup ini masih bersifat statis ataupun masih hanya gambar. Mirip dengan wireframe, mockup berbentuk statis yang tidak dapat diklik.
Nah, mockup juga memungkinkan perancang UI untuk mengumpulkan feedback pada bagian dari tampilan visual aplikasi dengan cara yang cepat. Di sini saya menunjukkan beberapa mockup yang telah saya buat. Yang pertama itu mockup login. Di sini saya sudah memberikan pewarnaan berupa warna kuning agak kehijauan, kemudian sudah mengatur tipografi dan juga tata letak yang lebih baik dari wireframe-nya. Kemudian selanjutnya ada dari dashboard. Di sana memberikan pewarnaan pada kolom task dan report ini lebih terang daripada dari navbar yang ada di atas, dan juga memberi pewarnaan pada memberi tipografi pada teks-teks yang ada di dalam halaman dashboard ini. Selanjutnya ada mockup tambah task. Nah, di sini telah dilakukan pembuatan mockup yang memberi pewarnaan. Itu navbarnya sama seperti tadi masih kuning kehijauan. Kemudian pada tambah task ini akan muncul sebuah jendela pop-up dengan latar putih untuk menjaga kontras dari isi pada halaman ini. Kemudian terdapat nama task, metode pengujian dan kontributor yang dan lain-lain yang telah diatur sebagaimana tipografinya. Nah, di sini juga diatur juga dari tombol-tombolnya bagaimana pewarnaan dari tombol dan juga di tipografi daripada tombol tersebut. Selanjutnya juga begitu pula pada mockup dari task atau report detail dan juga mockup-mockup lainnya. Selanjutnya ada prototype. Di sini prototype itu sudah dapat diklik sehingga sudah tahu bagaimana jalan dari aplikasi tersebut. Nah, di sini contohnya yang pada di slide itu dari prototype yang pada halaman register ke menuju halaman login. Nah, misalkan saya mengklik pada tombol login yang ada di navbar, maka itu akan diarahkan ke halaman login. Nah, untuk detail prototipenya itu dapat dilihat pada link. Di sini saya membuat dua prototipe. Yang pertama itu flow 1 dan flow 2. Yang pertama berisi gambaran prototipe utama dari aplikasi. Kemudian yang kedua itu prototipe dari kuesioner. Nah, di sini jadi pada halaman register ini kita dapat mengklik beberapa tombol yaitu login, masuk dan juga register. Pada halaman register ini pengguna akan diminta untuk meregistrasi dirinya ke aplikasi atau mendaftarkan dirinya untuk dapat menggunakan aplikasi. Di pengguna diminta untuk memasukkan nama, email dan juga passwordnya. Kalau kita klik register, maka akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini pengguna perlu melakukan login terhadap sebelum menggunakan aplikasi secara penuh. Sini ada beberapa tombol yang dapat diklik. Itu form register untuk kembali ke halaman register. Masuk. Kemudian di sini juga untuk melakukan login, klik tombol login. Nah, di sini merupakan halaman awal yang ditampilkan setelah pengguna telah berhasil login ke aplikasi. Nah, pada halaman ini yaitu halaman dashboard, pengguna dapat melihat apa saja task yang telah dilakukan olehnya yang sedang dikerjakan oleh pengguna tersebut. Kemudian ada juga report dari hasil task yang dikerjakan. Pada box task ini terdapat tanda plus untuk melakukan penambahan terhadap penambahan task baru. Nah, kemudian di sini pengguna dapat mengklik di sini pada navbarnya di task dan report, dan juga di task dan juga di sini juga untuk ke halaman task, ini ke halaman report juga. Di sini untuk menambah task baru. Akan kita ke halaman task. Di sini pada halaman task itu akan ditampilkan task apa yang sedang dikerjakan atau project apa yang sedang dikerjakan oleh pengguna tersebut. Di sini akan ditampilkan jadi summary atau ringkasan dari task yang dikerjakan oleh pengguna tersebut, dengan juga menampilkan siapa saja kontributor yang ada dalam task tersebut.
Kemudian dari halaman ini juga kita dapat menambahkan task baru. Di sini tambah task. Di sini pada tambah task, pengguna diminta untuk menginput nama task, metode pengujiannya, misalkan metode web qual, misalkan metode usability test, atau yang lain-lain. Di sini juga pengguna dapat mengatur jumlah responden, apakah dia unlimited atau dibatasi jumlah respondennya. Kemudian di sini pengguna dapat melakukan penambahan terhadap kontributor. Misalkan ada 1 kontributor, 2 kontributor, dan lain sebagainya. Setelah itu, untuk setelah menambahkan task, kemudian klik simpan untuk menambahkannya. Nah, jadi pengguna berhasil menambahkan task. Klik kembali untuk kembali ke halaman task. Kembali ke halaman dashboard. Dari halaman dashboard juga kita dapat melakukan penambahan task dengan mengklik tombol plus pada box dari task. Kembali lagi seperti tadi, maka kembali ke halaman task lagi. Nah, kemudian ada halaman report. Di sini seperti pada halaman task, halaman report juga menampilkan apa saja dari report-report dari task-task yang sudah selesai dikerjakan. Nah, jika kita mengklik di sini salah satunya, itu akan menampilkan task detail atau task report. Nah, di sini report atau task detailnya, di sini misalkan sebuah task ini pada halaman ini tampilkan judul task, kemudian di halaman siapa saja kontributornya, juga dilakukan metode apa yang digunakan untuk melakukan pengujian persepsi penggunanya. Kemudian di sini karena menggunakan metode web qual 4.0, maka akan didapatkan total point dari setiap dimensi yang ada terhadap pada web qual 4.0. Kemudian karena di sini dilakukan penilaian berhasil analisis kelayakan, maka akan ditampilkan juga kategori status dari setiap dimensi pada yang terdapat pada metode web qual 4.0. Nah, dari sini, dari halaman task atau report detail ini, pengguna dapat bagikan task yang dilakukan itu dapat berupa bagikan kuesioner untuk pengguna ini melakukan pengujian, pembagikan link kuesioner yang dapat diisi oleh responden yang telah disiapkan oleh pengguna. Ada juga dapat juga membagikan report yang ini untuk membagikan ke atasan atau ke klien dari pengguna tersebut. Kemudian di sini terdapat tombol on off di sini untuk menghentikan dari pengujian atau pengujian ini sudah selesai dilakukan, sudah tidak aktif lagi. Nah, kembali ke halaman task report. Itu saja yang terhadap yang ada dalam aplikasi ini. Kemudian untuk logout kita hanya perlu mengklik tombol logout di sini. Kemudian flow yang kedua yaitu kuesioner yang dapat diakses oleh responden dari proses pengujian yang dilakukan. Pada kuesioner ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Itu terhadap judul task dengan di bawahnya ada deskripsi dari task yang disampaikan kuesionernya ini. Kemudian dari sini nanti akan responden ini akan diminta untuk mengisi nama dan juga email sebagai catatan siapa yang mengisi kuesioner ini. Kemudian itu akan diperlihatkan pertanyaan-pertanyaan dari setiap dimensi yang ada di dalam metode yang pertanyaan-pertanyaan dari metode pengujian yang dilakukan. Misalkan di sini menggunakan metode pengujian 4.0, maka akan di metode pengujian web qual 4.0 maka akan ditampilkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dari setiap dimensi yang ada di metode web qual tersebut. Kemudian ketika mengklik next akan
tetap akan ditampilkan judul task yang sedang judul dari aplikasi pengujiannya, aplikasi yang sedang diuji, atau judul task yang sedang dijawab kuesionernya. Di sini pengguna itu dapat memilih mengisi dari menjawabnya itu berdasarkan skala, jadi tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Kemudian ini selanjutnya dapat juga kembali ke halaman sebelumnya untuk next ke halaman selanjutnya. Nah, kemudian mengklik submit untuk mengumpulkan atau mengirim jawaban dari kuesioner tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas application design project. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan lain yang tidak saya sengaja ataupun saya sengaja. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.